Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Gerald Van den Boeck kritik LIB soal regulasi 11 pemain asing di Super League. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kritikan dari pelatih Timnas Indonesia U23 yang namanya Gerald Van den Boeck dan juga pernyataan dari pelatih baru Persija yang namanya Mauricio Souza tentang aturan baru dari PT LIB yang membolehkan klub-klub di Liga 1 mendaftarkan sampai 11 pemain asing di tim mereka dan boleh memainkan sebanyak 8 pemain asing secara bersamaan di starting lineup. Kita semua sudah tahu bahwa ini adalah aturan baru yang menuai pro dan kontra. Bagi yang pro, apalagi dari pihak klub, mengatakan bahwa sekarang nilai dari beberapa pemain lokal itu terlalu mahal, apalagi mereka yang pernah menjadi bagian atau sekarang masih menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Tapi yang kontra mengatakan bahwa dengan menambah jumlah pemain asing, apalagi sampai 8 yang bisa bermain secara bersama di atas lapangan, berarti akan mengurangi menit bermain bagi para pemain lokal, khususnya para pemain muda, meskipun ada juga aturan tambahan lainnya dari PT LIB bahwa setiap klub harus mendaftar minimal 5 pemain yang usianya di bawah 23 tahun dan harus memainkan 1 pemain berusia di bawah 23 tahun untuk minimal 45 menit. Yang menurut saya ini adalah aturan yang tidak imbang antara slot untuk para pemain asing dan alokasi menit bermain untuk para pemain lokal yang masih muda. Tapi seperti yang juga saya jelaskan di konten saya sebelumnya tentang hal ini, bahwa feeling saya klub-klub yang meminta agar ditambah jumlah pemain asing, apalagi kan keputusan ini diambil oleh PT LIB setelah adanya rapat umum pemegang saham atau yang namanya RUPS. Dan para pemegang saham dari PT LIB mayoritas adalah anggota klub dari PSSI. PSSI saja sahamnya itu hanya 1%. Jadi artinya keputusan ini tidak diambil secara sepihak, tapi setelah mendengar masukan dan juga keinginan dari mayoritas klub yang sepertinya ingin agar jumlah pemain asing itu ditambah, karena seperti yang juga pernah saya informasikan sebelumnya bahwa beberapa pemain lokal yang pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia atau sekarang masih menjadi bagian dari Timnas Indonesia, bahkan mereka yang pernah dipanggil ke TC Timnas Indonesia, value kontraknya itu jauh lebih mahal daripada pemain-pemain asing yang sekarang bermain di Liga Indonesia atau yang sekarang namanya kita tahu sudah berubah dari Liga 1 menjadi Super League. Jadi kalau feeling saya, keputusan ini diambil oleh klub-klub untuk bermusyawarah mayoritas agar ditambah jumlah pemain asing supaya secara ekonomis klub-klub akan lebih sehat. Karena yang klub inginkan agar mereka tidak perlu mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak yang nanti akan juga menyulitkan kondisi finansial mereka. Tapi dampaknya juga ke perkembangan para pemain muda. Karena kita tahu bahwa para pemain muda kita nih sangat banyak yang usianya antara 20 sampai 23 tahun. Jadi jika mereka tidak diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan para pemain asing, gimana caranya mereka akan bisa mendapatkan yang namanya menit bermain meskipun ada alokasi minimal bermain 45 menit. Jadi yang pertama, kita jangan salah paham dulu bahwa seolah-olah ini keputusan yang diambil secara sepihak. Dan kedua, kita juga harus memahami bahwa sebetulnya klub ingin agar ada perubahan seperti ini supaya mereka bisa menjaga kondisi finansial mereka. Namun saya juga pernah mengatakan di channel ini bahwa jika ada klub yang sebetulnya kondisi finansial mereka itu tidak baik atau tidak kuat untuk bisa menjalankan klub selama 1 musim kompetisi full, seperti ada klub yang menunggak gaji dari para pemain, seharusnya ada yang namanya pengurangan poin.
Dan juga kemudian untuk musim selanjutnya diteliti lagi kondisi finansial dari klub tersebut. Karena Super League ini kan adalah kompetisi profesional. Super League dan juga tentunya Championship ya. Sekarang Liga 2 kan sudah berubah. Nah, saya juga harus membiasakan nih diri saya mengatakan Super League dan juga Championship. Liga 2 itu kan Championship ya. Jadi Championship itu kan juga liga profesional, bukan liga amatir. Jadi seharusnya tuh diteliti dengan baik kondisi finansial dari sebuah klub. Karena kan yang diinginkan oleh PSSI agar peringkat dari Liga Indonesia ini naik. Ya kan, sekarang ini kan kita kan cukup di bawah nih. Bahkan Liga Indonesia kita masih berada di bawah Kamboja. Thailand itu kan nomor 1 liganya. Nah, Thailand tuh klub-klubnya juga sehat, walaupun yang berkompetisi gak sampai 18 klub lah di Liga 1 Thai. Tapi coba lihat Port FC itu main di Piala Presiden. Padahal Port FC bukan merupakan juara bertahan dari Liga Thai 1. Tapi kita bisa melihat kan kualitas permainan para pemain lokal mereka dan juga para pemain asing mereka. Jadi juga yang seperti saya katakan sebelumnya, jangankan 11, 15 pemain asing pun mau didaftarkan ke sebuah klub, ya, dan jika itu memang diinginkan oleh klub, ya seharusnya yang dipilih adalah pemain-pemain asing, bukan yang dicari yang harganya murah, tapi yang dicari yang berkualitas. Artinya, yang saya harapkan, walaupun saya belum mendapatkan informasinya, agar ada juga aturan yang dibuat oleh PT LIB bahwa klub-klub yang ingin mengontrak pemain asing itu harus minimal dari kasta kedua kompetisi sepak bola di luar negeri. Supaya yang masuk ke Indonesia itu adalah pemain-pemain yang berkualitas. Contoh lainnya dari Port FC, pemain-pemain asing mereka itu adalah pemain-pemain yang menjadi bagian atau yang pernah menjadi bagian dari tim nasional mereka. Nah, jadi memang ada kualitas di sana. Dan kita tahulah jumlah pemain asing yang didaftarkan di sebuah klub di Thailand itu kan nggak seperti di Indonesia. Dan mereka sebetulnya bukan cuma ada liga, ada juga turnamen piala lainnya. Jadi itulah baru yang namanya kompetisi yang profesional. Jadi seandainya kalau memang jumlah pemain asing mau ditambah, ya, oleh klub-klub, dan PT LIB juga mau tidak mau perlu setuju karena itu kan adalah rapat umum ya dari para pemegang saham. Nah, seharusnya juga ada turnamen lain yang dibuat, mungkin seperti Piala Indonesia, walaupun ya memang alasannya sekarang adalah karena letak geografis dari klub-klub. Ya kan, jadi harus berpergian cukup jauh, tapi sebelumnya kan lancar aja, ada Piala Indonesia, ada juga Copa Indonesia dulu kan lancar. Jadi sebetulnya kalau mau bisa. Ya, jadi ingat itu kata-kata saya, kalau mau bisa. Nah, tapi kalau memang nggak mau, ya ada saja alasannya. Jadi lagi-lagi ini kalau mau membuat Liga Indonesia kita ini naik level, ya harus ada lebih dari satu kompetisi. Ya anggap aja ada turnamen lainnya, turnamen pramusim itu jangan disamakan dengan kompetisi yang nanti berjalan. Sehingga nanti klub-klub Indonesia kita yang menjadi juara juga punya tim yang kompetitif karena mereka harus bermain di 2 ajang yang berbeda walaupun melelahkan tentunya bagi mereka. Tapi perlu juga dilakukan sebuah mungkin eksperimen agar jalan atau enggak. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah tentang kritikan dari pelatih Timnas Indonesia U23 yang menurut saya wajar saja dan enggak perlu juga dibully kemudian langsung kita marah-marah, enggak. Walaupun dia mengatakan dia kira ini sebuah lelucon aturan ini, ya mungkin dia kaget juga kenapa kok bisa sampai 11 pemain asing yang didaftarkan. Bukan yang dimainkan. Kan nggak boleh sampai 11 pemain dimainkan. Yang boleh dimainkan tuh maksimal 8 pemain asing. Tetap banyak. Apalagi dia pelatih dari Timnas Indonesia U23. Tentu akan menyulitkan dia nanti untuk mencari pemain. Dan kita harapkan lebih banyak pemain-pemain muda kita yang muncul. Nggak masalah kalau ada pemain diaspora juga. Nggak ada masalah. Tapi kan intinya Liga kita itu harus menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas untuk bermain di Timnas Indonesia digabungkan dengan para pemain diaspora. Jadi itu barang. Bagus nanti pasti timnas kita. Apalagi nanti di Timnas Indonesia U20 gimana caranya tuh mau dapat pemain lokal yang berkualitas. Kalau menit bermainnya memang berkurang dan itu adalah nanti keputusan dari klub. Dan saya gak yakin sih semua klub akan mengontrak sampai 11, mungkin sampai 9. Mereka akan mengontrak pemain asing karena ya saya harapkan klub-klub juga harus paham mereka harus memberikan menit bermain kepada pemain-pemain lokal yang tentu bisa berkontribusi. Jadi memang harus ada persaingan antara para pemain lokal dengan para pemain asing. Tapi jangan sampai karena value kontrak pemain asing itu murah, kemudian ya memang yang dimainkan hanya pemain asing. Jangan seperti itu dong ya. Nanti gimana sepak bola kita itu bisa maju. Jadi Thailand juga tidak mengizinkan klub-klub ya, operator di sana tidak mengizinkan klub-klub untuk mendaftar banyak pemain asing agar
ada juga pemain-pemain muda mereka tuh yang bermunculan. Jadi mereka juga harus mendapatkan menit bermain dan pemain-pemain lokal mereka bagus. Maka itu Port FC lolos ke final dari Piala Presiden, dan Piala Presiden final kali ini gak ada klub lokal loh. Kan kelihatan jomplangnya tuh kualitas dari klub lokal kita. Kan kelihatan banget, gak bisa main. Mau Persib kayak, mau Arema FC, apalagi Liga 1 All Star gak bisa main. Lawan Port FC dan juga lawan Oxford United. Jadi kelihatan kualitasnya nggak sepadan. Belum lagi permainan kasar. Iya kan, masa mau ngambil bola sampai injak kaki pemain, gimana sih itu caranya? Nah coba cek, dari mana itu pemain? Dari kasta keberapa itu pemain? Saya belum ngecek. Coba lihat siapa itu pemain-pemain yang bermain kasar. Iya kan? Ini juga harus ada aturan dari operator liga. Memang banyak yang mengatakan ini permainan sepak bola, bukan main layangan gitu. Ya betul permainan sepak bola, tapi apa permainan sepak bola itu harus bermain kasar? Mau patah tangan, patah kaki, patah pinggang, kan nggak seperti itu. Memang resiko memang ada dalam permainan sepak bola. Tapi kalau bermain kasar, itu bukan bermain sepak bola. Karena bermain sepak bola itu bermain bola, bukan hajar kaki orang. Nah ini juga salah satu hal yang saya harapkan nanti akan ada aturannya nih dari PT LIB. Jika ada pemain yang melakukan hal serupa, saya ingat musim lalu itu kalau nggak salah pertandingan antara Barito